Kami persilakan kembali juga kepada Profesor Dr. Ninyoman Tri Puspaningsih untuk menyampaikan saran dan usulannya. Dan apabila ada nanti belum lengkap bisa dikirimkan kembali. Dan silakan, Prof. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf, ini tadi virtual background-nya sudah benar, kok ini bisa berganti otomatis. Mohon maaf, ini saya juga tidak tahu sistem ini IT-nya kok tiba-tiba berubah. Mohon maaf, background-nya agak berbeda, tidak seperti yang pagi tadi. Terima kasih atas tentunya hal-hal yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Saya sendiri tentu bukan langsung berperan ya di BPJS. Saya adalah akademisi, tadi seperti disampaikan oleh Prof. Gufron, mudah-mudahan juga dari sisi akademisi bisa menyumbangkan pemikiran-pemikiran yang utama, yaitu bahwasanya kami melihat pertama kami mengucapkan selamat kepada para direksi baru dan juga Direktur Utama BPJS Kesehatan, tim yang tentu masih mempunyai banyak PR gitu ya untuk tadi sampaikan oleh Prof. Gufron untuk lebih memberikan nilai manfaat, kemaknaan nilai manfaat dari BPJS Kesehatan khususnya kepada masyarakat Indonesia. Tentu kami dari masyarakat akademisi ini melihat dari sisi di lingkungan kami tentu perguruan tinggi, di mana pada era COVID yang sekarang pandemi COVID-19 ini ada hal yang perlu menjadi perhatian kita semua. Tentunya juga pembelajaran online kita ketahui tidak akan bisa terus-menerus. Ada faktor skill yang harus tentu dikuasai oleh para mahasiswa dan para peserta didik kita, baik itu di bidang profesi maupun juga keterampilan di bidang saintifik yang tentunya nanti menjadi kekuatan kompetensi di dalam daya saing penerus generasi penerus bangsa kita ini. Jadi skill ini sangat perlu. Nah, ini tentu tidak bisa dilakukan secara 100% semua dengan sistem online, sehingga harus juga menggunakan blended. Nah, untuk itu maka perguruan tinggi ini perlu memperhatikan yang disebut dengan health promoting university. Saya rasa konsep health promoting university ini melibatkan 5 aspek. Nah, salah satunya adalah aspek kesehatan di seluruh lingkungan kampus Sivitas Akademika Universitas Erlangga. Tidak hanya mahasiswa, tapi juga dosen dan juga tenaga kependidikan maupun tenaga pendidik itu dosen itu sendiri. Dan pastinya ada mahasiswa. Nah, untuk itu peran BPJS Kesehatan ini menjadi sangat penting di dalam mewujudkan health promoting university di era tentunya kehidupan baru dengan kondisi COVID-19 yang masih ada di lingkungan kita. Nah, sehingga kami mengusulkan bahwa terkait dengan BPJS tentu bagi sivitas di sekitar kampus, khususnya mahasiswa, ini kita ada dua jenis yang mahasiswa yang ada di perguruan tinggi. Satu adalah mahasiswa lokal, domestik, yang kedua adalah mahasiswa asing. Nah, ini kami pernah beberapa kali berdiskusi terkait dengan BPJS Kesehatan bagi mahasiswa asing yang khususnya mendapatkan beasiswa G2G, jadi government to government. Artinya ini adalah programnya pemerintah. Nah, selama ini sulit gitu ya untuk kita kemudian mendapatkan menggunakan skema asuransi dengan BPJS Kesehatan. Nah, ini perlu dipertimbangkan karena tadi tentu kalau kita menggunakan swasta penuh gitu ya, asuransi kesehatan lainnya tentu ini akan berbayar sangat mahal. Sementara G2G ini beasiswanya juga beasiswa yang bisa diberikan government to government, bisa dari pemerintah Indonesia, bisa juga dari pemerintah luar negeri yang menjadi mitra Indonesia. Jadi basicnya adalah G2G gitu ya, berbeda dengan U2U. Nah, sehingga ini menjadi pemikiran kami bagaimana BPJS Kesehatan ini dapat mempertimbangkan keberadaan mahasiswa asing yang berbasis pada beasiswa G2G. Nah, karena tentu mereka kalau kondisinya juga sedang sakit, adaptasi dan banyak hal yang mereka tidak bisa tentu langsung mengikuti wilayah yang baru gitu atau negara tempat dia belajar, ini yang perlu menjadi perhatian.
Saya rasa itu yang pertama dari sisi kami para akademisi. Kemudian yang kedua, tentu bagaimana mahasiswa asing ini kemudian dapat melakukan akses dan asuransi secara BPJS. Selama ini ya akhirnya kami menggunakan swasta gitu ya, karena BPJS belum bisa untuk mewadahi mahasiswa-mahasiswa asing. Untuk ini menjadi pertimbangan juga bagi BPJS tadi yang disampaikan oleh Direktur Utama, bahwasanya sebaiknya tidak selalu defisit gitu ya, tapi ada juga nilai tambah untuk itu. Tentu mereka tidak semua sakit parah dan sebagainya, tentu kita tidak menginginkan itu, tetapi layanan kesehatan sangat diperlukan oleh mereka. Nah, Health Promoting University ini saya rasa sudah menjadi desain yang perlu dikembangkan di seluruh perguruan tinggi. Kita mengikuti health promoting ini karena kita member dari ASEAN. Jadi kebetulan perguruan tinggi kami UNER itu adalah bagian dari ASEAN University member. Memang tidak semua perguruan tinggi di Indonesia bisa masuk di dalam AUN. Nah, AUN ini juga di bawah ASEAN Secretariat. Nah, tentu bisa dibicarakan tentu nantinya di tingkat pemerintah gitu ya, khususnya ASEAN Secretariat ini kan pusatnya juga di Jakarta. Kemarin kita sempat bertemu dengan ASEAN Sekretariat, jadi staf kepresidenan itu terkait dengan pengembangan ITTP. Jadi ITTP itu salah satu turunan dari AUN, tetapi khusus di dalam ranah untuk pencegahan atau menghadapi pandemi COVID-19. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh perguruan tinggi se-ASEAN yang masuk di dalam ITTP ini bisa melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan pandemi COVID-19. Nah, salah satu di ITTP ini adalah bidang health itu diserahkan ke Indonesia. Jadi sebetulnya peluang yang baik. Kami berharap BPJS Kesehatan bisa ikut berperan untuk diskusi terkait dengan Health Promoting University yang kebetulan diamanahi oleh ITTP kepada perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Jadi kami sudah melakukan koordinasi juga terkait dengan itu. Nah, tapi kami belum memasukkan muatan BPJS Kesehatan di sana. Misalnya bagaimana Indonesia bisa ikut membantu, misalnya bagi mahasiswa-mahasiswa di tingkat ASEAN yang sedang belajar di negara tetangganya. Gitu. Maaf, Prof, tinggal 2 menit lagi. Oke, baik. Yang berikutnya adalah yang kedua, terkait dengan kalau kami melihat sebagai akademisi dari luar gitu ya, kami melihat BPJS Kesehatan ini sudah sangat tentunya penting sekali perannya bagi masyarakat. Hanya ada beberapa mungkin masukan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah melihat perlunya peningkatan fasilitas kesehatan, karena harus ditambah ya, vaskesnya itu harus sebaiknya bisa ditambah karena kita masih melihat adanya antrian gitu ya, antrian yang cukup panjang untuk mendapatkan layanan BPJS, sehingga diharapkan fasilitas ini bisa ditingkatkan khususnya vaskes yang ada. Dan yang paling penting adalah terkait dengan KIS, tentu masyarakat Indonesia ini kan, Indonesia ini negara kepulauan. Tentu aksesibilitas itu menjadi bagian yang penting juga yang kami ingin juga sarankan kepada Bapak Ibu semua untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat di daerah-daerah yang terpencil atau 3T. Gitu ya. Kalau kami di UNER misalnya punya rumah sakit terapung, itu juga menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang penting untuk wilayah-wilayah terpencil yang tidak bisa terjangkau seperti daerah-daerah lain yang ada di sekitar mungkin Pulau Jawa. Ini yang menjadi PR juga bagaimana meningkatkan aksesibilitas. Kemudian kedua, fasilitas kesehatan tadi terkait dengan masih adanya antrean. Kemudian yang penting selama ini itu adalah kesertaan, gitu ya. Kesertaan dari masyarakat tentunya melalui data-data dari Kementerian Sosial mungkin yang sangat diperlukan bagi BPJS Kesehatan, yaitu untuk data masyarakat yang tidak mampu di Indonesia untuk mendapatkan layanan BPJS Kesehatan khususnya yang KIS ini gitu. Ini yang penting adalah bagaimana teknologi yang sekarang ini digitalisasi ini bisa memfasilitasi data-data akurat, mengakurasi data-data masyarakat yang tidak mampu yang ada di Indonesia, sehingga mereka secara adil dan merata itu dapat
dijangkau oleh BPJS Kesehatan, khususnya adalah JKN yang KIS ini. Saya rasa itu dari saya masukannya beberapa catatan, dan saya tidak tahu karena ini tentu teman-teman di bidang kesehatan, kedokteran dan tenaga medis yang lebih paham terkait izin operasional dan persyaratan-persyaratan untuk layanan fasilitas kesehatan bagi BPJS. Ya, BPJS Kesehatan para pengguna ini. Jadi pasien-pasien kita lihat banyak persyaratannya yang saya ketahui, misalnya akreditasi rumah sakit dengan berbagai aturan yang ada untuk bisa melayani BPJS Kesehatan. Mungkin ini bisa menjadi pertimbangan juga bagi layanan-layanan kesehatan fasilitas yang sudah memiliki izin operasional. Mungkin ada beberapa persyaratan yang bisa menjadi pertimbangan, terutama di wilayah-wilayah yang sulit untuk mendapatkan akses. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan kami mewakili Universitas Airlangga, tentu sebagai akademisi, untuk ikut menyumbangkan pemikiran bersama dalam event ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Maaf karena waktu. Dari Prof penyampaian tadi kita dapat beberapa kesimpulan sementara, yaitu hal promoting university yang perlu kita tingkatkan, terutama untuk mahasiswa asing, kemudian bagaimana peningkatan fasilitas kesehatan terkait dengan aksesibilitas masyarakat terpencil, pendataan, dan bagaimana izin operasional. Terima kasih Prof.